Baiklah, masih dalam sesi berkaitan dengan gaya kolom. Gaya kolom. Oke. Nah, ini Bapak akan fokuskan pada soal yang sering diujikan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru atau sering kita tulis UTBK. Misalnya dalam soal ini ada 4 buah muatan yang saling terhubung sehingga membentuk sebuah bidang persegi. Ya, misalnya seperti ini, bidang persegi. Anggap ini muatan Q1, muatan plus Q2, muatan plus Q3, dan muatan plus Q4. Kemudian, di tengah-tengahnya terdapat muatan plus Q5. Anggap muatan Q1 sama dengan muatan Q2, sama dengan muatan Q3, sama dengan muatan Q4, sama dengan muatan Q5, nilainya Q, misalnya begitu. Kemudian, karena bidangnya persegi, anggap panjangnya, itu sisinya itu besarnya 1 meter. Oke, 1 meter. Sehingga kalau kita lihat di sini, kita tulis dulu pertanyaannya. Anggap pertanyaannya adalah tentukan gaya kolom pada muatan 5. Berapa? Itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita tarik garis ya. Tarik garis. Oke ya, dari sini. Kemudian kita tarik garis. Oke, seperti itu. Kemudian kita tarik garis lagi. Tarik garis. Bisa lagi ya. Oke, nah di sini kita lihat kalau ini 1 meter ya. Kita buat garis putus-putus. Kita lihat kondisinya seperti itu. Maka gaya kolom pada Q5 itu dipengaruhi oleh 4 muatan listrik. Misalnya ini kita lihat antara muatan 5 dengan muatan 3, maka akan ada gaya kolom pada muatan 5 yang disebabkan oleh muatan 3. Begitu pula akan ada gaya kolom pada muatan 5 yang disebabkan oleh muatan 1. Akan ada gaya kolom pada muatan 5 yang disebabkan oleh muatan 2. Dan akan ada gaya kolom pada muatan 5 yang disebabkan oleh muatan 4. Ya. Anggap perpanjangan garis diagonal dari muatan 1 ke muatan 3 ini sebagai sumbu X. Dan garis dari muatan 2 sampai dengan muatan 4 sebagai sumbu Y, maka kita peroleh jumlah gaya kolom pada sumbu X pada muatan 5 sepanjang sumbu X yang terdiri dari F51 dan F53. Anggap yang arah ke sana bernilai positif, yang berlawanan bernilai negatif. Jadi ke sini negatif X. Jadi F51-nya bernilai positif, F53-nya bernilai negatif. Begitu pula dengan sumbu Y, sigma F5Y sama dengan plus F52 minus F54. Anggap ini bernilai positif Y. Maka yang ke sana bernilai negatif Y. Maka gaya kolom pada muatan 5 besarnya akar dari sigma F5X kuadrat ditambah sigma F5Y kuadrat. Inilah besar gaya kolom
pada muatan 5. Selanjutnya, tinggal kita tentukan nilai F51, F53, F52, dan F54. Ya. Kalau kita lihat di situ, nilai F51 sama dengan K, Q1, Q5 dikali dengan Q1, R51 kuadrat. Gitu. K dikali Q5 tadi Q1-nya Q, R51 jarak dari 5 ke 1 ke sini ya. Besarnya adalah setengah akar 2. Jadi kita tulis setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Dari mana setengah akar 2? Ini ya, jarak dari ini ke sini itu adalah setengah akar 2. Dari mana setengah akar 2? Ini kan panjangnya dari muatan 1 ke muatan 2 itu kan 1. Dari muatan 2 ke muatan 3, 1. Berarti jarak dari muatan 1 ke muatan 3, R13-nya sama dengan akar 2. Ya. Nah, R15 itu setengah dari R13. Jadi akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Inilah besar F51. Kemudian bagaimana menentukan nilai dari F52? Ini saya hapus dulu di sini. Nah, ini saya hapus. Oke, saya hapus ya. F51. Sekarang kita ke F51 ada 53. F53 sama dengan K, Q5, Q3, R53 kuadrat. Jadi F53 sama dengan K, Q5, Q, Q3, Q. R53 juga sama, akar 2 per 2. Jadi hasil akhirnya 2K Q kuadrat per akar 2. Ya, ini tadi sama ya. Ini 2K Q kuadrat per akar 2. Kemudian kita ada lagi F52 yang besarnya juga sama dengan F54 yang besarnya nanti apabila diperoleh sebesarnya 2K Q kuadrat akar 2 juga. Maka di sini kita bisa tentukan sigma F5X-nya sama dengan F51 tadi 2K Q kuadrat per akar 2 minus ya dikurang dengan F53. F53 besarnya juga minus 2K Q kuadrat per akar 2. Jadi sigma F5X-nya sama dengan 0. Dengan cara yang sama, karena besar F52 dan F54 sama, maka sigma F5Y nanti 0. Dengan demikian, gaya kolom pada muatan 5, ya, F5-nya sama dengan 0 Newton. Oke. Itulah yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.